Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Sore ini kita ketemu lagi sekalipun dalam kondisi yang terbatas dan kita online. Harapan saya sore ini Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan lebih baik daripada yang kemarin, lebih semangat dan lebih diberkati Tuhan. Itulah hidup yang diubahkan. Sebelum itu kita mau berdoa dan kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini adalah hari yang Engkau berkati buat kami. Dan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami mau belajar akan firman Tuhan. Dan tentunya Tuhan, kami berharap dan memohon pertolongan Tuhan sehingga kami mengerti dan memahami akan firman itu, yang pada akhirnya Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Dan tentunya saya berharap saudaraku dalam kondisi yang semakin sehat, semakin bersemangat, dan kita mau belajar akan firman Tuhan yang pada hari ini adalah hari yang ke-6 dalam rangkaian kita doa dan puasa 10 hari turunnya dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid pada waktu itu di Yerusalem. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 sampai 47, dan tema pada saat sore ini adalah hidup yang diubahkan. Makna hari Pentakosta adalah salah satunya hidup yang diubahkan. Kisah Para Rasul 2, 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 33.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hari Raya Pentakosta, salah satu makna Hari Pentakosta adalah
hidup yang diubahkan. Dan itulah tema pada sore hari ini. Hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum pada waktu itu. Di Israel dikenal ada 3 orang hari raya utama, yaitu 1. Hari Raya Paskah, yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, hari Raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum diadakan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Yang ketiga, hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Makna Pentakosta adalah hidup yang diubahkan, seperti tema kita tadi itu. Contoh Alkitab yang jelas adalah pada diri Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah orang yang kalau bahasa Jawanya yang berangasan. Sikat dulu baru pikir belakangan. Ya, maklum dari profesi nelayan, terus dipanggil Tuhan jadi muridnya. Jadi sikat dulu, bertindak dulu, pikirnya belakangan. Ya, ini adalah berangasan. Ketika Yesus ditangkap, telinga kanan daripada Malkus itu putus karena disabit pedang oleh Petrus. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepadanya, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan kepada Bapakku? Yohanes 18 ayat 11. Di satu bagian yang lain Petrus mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Aku bersedia mati bersama-sama dengan Engkau. Biarpun semua tergoncang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak. Inilah tipe-tipe Petrus. Tipenya seorang Petrus. Tetapi Petrus menyangkal 3 kali. Dikatakan sebelum Petrus dinubuatkan oleh Tuhan bahwa dia satu saat akan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, dan ayam berkokok pada waktu itu. Ketika Yesus dihadapkan di Hanas, ada banyak orang di situ dan mengatakan bahwa kamulah ikut dalam rombongan Tuhan pada waktu di taman itu. Petrus mengatakan tidak. Bukan saya, pokoknya bukan. Dan itu adalah penyangkalan demi penyangkalan. Pada akhirnya ketiga kali penyangkalan Petrus akan Tuhan Yesus, ayam berkokoklah. Di bagian lain, Petrus yang sama dalam khotbahnya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Luar biasa. Mengapa Petrus yang seolah-olah seperti orang berangasan, dia dengan gagah perkasa berdiri di depan ribuan banyak orang yang bermacam-macam suku bangsa, banyak ahli Taurat di situ, dan dia berkhotbah, pada akhirnya 3.000 orang bertobat. Mengapa demikian? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dipenuhi Roh Kudus. Iya, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dipenuhi Roh Kudus, maka Petrus berubah menjadi pengkhotbah yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul
2 ayat yang keempat. Mengapa? Karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya berubah total oleh karena Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika mereka bertobat, lalu dibuktikan dalam menyerahkan diri mereka untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah satu terjadi perubahan besar atas orang-orang yang menyindir dan menyangka bahwa mereka itu mabuk. Ya, dikatakan jam 9 masa mabuk. Jadi yang menarik adalah di sana. Mari kita lihat perubahan yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka. Mereka di sini yang dimaksud mereka itu adalah para murid Tuhan dan orang-orang lain yang mencibir dan menyinyir akan ketika para murid itu dan orang-orang sekitarnya itu dipenuhi Roh Kudus dan berkata dalam bahasa yang lain, dan mereka mengira itu adalah mabuk. Itu termasuk mereka. Perubahan yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus, mereka tidak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Buru-buru persekutuan. Ketika Tuhan bangkit pun dia tercerai-berai. Tuhan meninggal pun, wafat pun dia tercerai-berai. Bagaimana ada persekutuan? Dan Petrus pun kembali ke habitat semula, yaitu adalah mencari ikan di laut. Ya. Perubahan yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, bertekun dengan sehati dan dalam persekutuan. Ada perubahan yang signifikan ketika para murid dan orang-orang yang nyinyir tadi itu ketika menerima urapan dan curahan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, mereka menjadi bersatu. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu ya orang-orang murid-murid Tuhan dan juga orang-orang yang nyinyir tadi itu. Ya, orang-orang yang membenci dan menolak Injil. Mereka menjadi bersatu. Ayat 44a. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap menjadi bersatu. Ada perubahan hidup. Ada hidup yang diubahkan ketika curahan Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka dan mereka tetap bersatu. Yang ketiga, perubahan yang ketiga. Ada pengorbanan. Segala sesuatu kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran di setiap hari ada di antara mereka rela menjual harta miliknya. Lalu penjualannya itu dibagi-bagikan kepada yang lain. Ayat yang ke-44 dan 45. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika mereka menerima Roh Kudus, segalanya berubah total untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, inilah
cara hidup jemaat mula-mula. Yang keempat, perubahan yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada mereka. Mereka disukai oleh semua orang. Ayat yang ke-47. Mereka disukai oleh semua orang sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya, tentunya seyogyanya ada perubahan hidup. Ada hidup yang diubahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka bersatu. Ada pengorbanan di antara mereka. Dan mereka disukai oleh semua orang, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terakhir kesimpulannya, jika sekarang ini saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka seharusnya ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami yakini adalah mutlak. Ketika seseorang menerima curahan Roh Kudus, dipenuhi kehidupannya oleh Roh Kudus, tentunya ada perubahan hidup. Hidup diubahkan oleh kepenuhan Roh Kudus itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti pada waktu murid-murid pertama kali, kehidupan mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, mereka menjadi saksi yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dia mengabarkan kasih sayang Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.